Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Pertemuan kita kali ini dalam mata kuliah Matematika Keuangan, kita akan membahas tentang analisis dari keuangan perbankan. Materi ini hanyalah untuk kepentingan belajar mengajar dalam mata kuliah Matematika Keuangan. Jadi pemanfaatan di luar ini atau dalam praktek yang bertentangan dengan agama itu terserah kepada teman-teman yang mengikutinya. Jadi ini adalah semata-mata untuk kepentingan perkuliahan kita. Nah, di sini kita akan membahas tentang analisis keuangan perbankan, di mana dalam menganalisis kelayakan konsumen, ya, dalam menganalisis kelayakan konsumen atau calon debitur, nasabah maupun sebuah perusahaan, bank biasanya memiliki beberapa indikator yang menunjukkan bahwa calon konsumen itu masuk ke dalam kategori yang sehat keuangannya. Jadi ini adalah langkah antisipatif dari perbankan untuk meminimalisir risiko kerugian sebagai bank itu sebagai penyedia dana. Jadi ada beberapa indikator untuk melihat kesehatan keuangan konsumen atau calon debitur, diantaranya yang pertama disposable income, kemudian IDIR atau installment disposable income ratio, kemudian yang ketiga DBR atau debt burden ratio, kemudian DSR atau debt service ratio. Disposable income ini juga disingkat dengan DI biasanya. Jadi kita akan bahas semua tentang analisis keuangan dalam perbankan ini, bagaimana bank itu menilai layak atau tidaknya calon debitur, baik itu perorangan maupun perusahaan, apakah seseorang ini atau perusahaan ini memang layak untuk dibiayai. Kita akan lihat yang pertama. Ini teman-teman bisa lihat di sini, kira-kira di sini adalah gambaran dari perhitungannya. Di sini ada disposable income ratio, di sini ada IDIR, ada DBR dan ada DSR. Ini adalah gambaran dari sebuah laporan analisa keuangan perbankan. Salah satu contohnya ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang disposable income ratio. Disposable income ratio disingkat juga dengan DI. Di disposable income ratio ini adalah kunci dari indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat perusahaan atau perorangan itu apakah keuangannya itu dalam keadaan sehat. Ini adalah salah satu indikatornya ya, DI selain yang lain tadi. Nah, di sini disposable income merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk menganalisis keadaan perekonomian, jumlah pendapatan bersih yang dimiliki rumah tangga atau individu untuk diinvestasikan, ditabung, atau dibelanjakan setelah pajak penghasilan. Kemudian di sini dijelaskan saat Anda menerima gaji, pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah jumlah bersih yang Anda terima. Jadi sebagai contoh, anggaplah sebuah rumah tangga memiliki pendapatan $250.000 dan ia membayar tarif pajak 37%. Maka pendapatan rumah tangga yang dapat dibelanjakan adalah $157.500, yaitu $250.000 ini dikalikan dengan 0,37. Jadi rumah tangga memiliki $157.500 untuk dibelanjakan pada kebutuhan, untuk kemewahan, untuk tabungan maupun investasi. Jadi disposable income penggunaannya seperti ini. Dirumuskan DI itu juga sisa penghasilan bersih. Nah, ini ingat kata kuncinya, sisa penghasilan bersih dari usaha non gaji dikurang dengan angsuran pinjaman eksis, kemudian dikurang lagi angsuran pinjaman now atau rencana angsuran. Misalnya kita sebagai pihak perbankan, berapa rencana angsuran untuk nasabah ini kita kurangkan nanti dari sisa penghasilan bersih, dikurang dengan angsuran pinjaman yang sudah ada, misalnya dia ada pinjaman di bank lain, kemudian dikurang dengan rencana angsuran di tempat kita sebagai menganalisis keuangan calon debitur ini. Nah,
Misal nih, diketahui sisa penghasilan bersihnya adalah sisa penghasilannya ya, ini sisa penghasilan ya. Sisa penghasilan adalah 5.930.000. Angsuran pinjaman eksis atau yang sedang berjalan 944.000. Ini artinya kreditnya sedang aktif sekarang 944.000. Misalnya kredit sepeda motor gitu ya. Kemudian dia juga mempunyai rencana angsuran di kita, misalnya kita sebagai bank, itu sebesar angsurannya juga sebesar 944.000. Maka untuk mengetahui disposable income-nya cukup dikurangi dari 5.930.000 dikurang dengan 944.000, kemudian dikurang lagi dengan 944.000, atau di sini yang 944.000 ini kita tambahkan ya dua-duanya sehingga didapat hasilnya 4.041.000. Inilah disposable income dari keadaan keuangan yang seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu installment to disposable income ratio atau disingkat dengan IDIR. IDIR ini rasio dari seluruh angsuran pinjaman terhadap pendapatan bersih setelah dikurangi dengan pengeluaran lainnya atau pengeluaran rumah tangga. Besaran persentase IDIR ini tergantung dengan kebijakan pemberi pinjaman. Nah, umumnya maksimal yang bisa masuk kategori disetujui adalah 80%. Ini salah satu contoh ya, 80%. Tergantung kebijakan masing-masing perbankan. Kemudian di sini maksudnya menghasilkan calon debitur hanya bisa menggunakan pendapatan bersih usaha sebanyak 75% sampai dengan 80%. Sudah termasuk kewajiban angsuran eksis dan rencana angsuran atau yang direkomendasikan. Artinya bisa jadi perbankan itu hanya menyetujui maksimal IDIR yang diperbolehkan itu 75% atau 80%. Misalnya seperti itu. Ini 75% dan 80% ini hanyalah sebagai contoh kebijakan dari perusahaan. Nah, jadi rumus dari IDIR ini adalah angsuran di tempat lain ditambah dengan rencana angsuran dibagi dengan disposable income yang pertama tadi dikali dengan 100%. Maka itu akan mendapatkan hasilnya IDIR. Kemudian yang selanjutnya adalah debt burden ratio. Debt burden ratio adalah rasio matematis yang diperhitungkan bank saat memutuskan apakah pemohon tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau tidak. Ya, ini juga indikator yang diperhitungkan bank ketika memutuskan apakah pemohon ini memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman. Nah, meskipun semua bank memiliki perangkat aturan yang berbeda sebagai kriteria kelayakan saat memberikan sanksi, beberapa hal seperti skor kredit, rasio beban utang dan lain-lainnya adalah beberapa faktor umumnya yang diikuti oleh semua bank. Nah, maksudnya DBR ini memang telah menjadi seperangkat aturan yang menjadi ukuran dari perbankan untuk menilai kelayakan dari calon debitur. Nah, dengan DBR ini dihitung sebagai rasio total hutang pemohon terhadap total aset yang dimiliki pemohon. Dengan kata sederhana, ini adalah rasio hutang yang Anda miliki terhadap pendapatan bulanan rata-rata Anda. Dengan rumusnya adalah DBR, rencana angsuran dibagi dengan total penghasilan kotor per bulan dikali dengan 100%. Kemudian biasanya kebijakan bank mengatur calon debitur hanya bisa menggunakan maksimal 20% sampai dengan 25% dari hasil laba kotor usaha atau kebalikan daripada IDIR seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah debt service ratio. Debt service ratio dalam pengelolaan keuangan dikenal istilah debt service ratio atau DSR alias rasio utang terhadap pendapatan. Di sini rasio DSR mencerminkan kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya membayar hutang. Jika rasio DSR semakin besar, maka berarti beban hutang yang ditanggung semakin besar. Jadi nanti untuk lebih mudahnya ini akan kita lihat di dalam perhitungannya. Nah, jadi di sini juga dikatakan kebijakan bank mengatur biasanya calon debitur hanya boleh menggunakan 35% sampai dengan 40% dari laba kotor guna membayar kewajiban lain, baik berupa angsuran eksis atau rencana angsuran yang akan dibuat. Jadi artinya di sini biasanya maksimal DSR yang diperbolehkan itu 35 sampai dengan 40%, tergantung kebijakan masing-masing perbankan. Nah, adapun rumus dari DSR adalah
angsuran di tempat lain ditambah rencana angsuran dibagi dengan total penghasilan kotor per bulan dikali dengan 100%. Jadi sebagai catatan, biasanya bank menentukan batas maksimal IDIR, DBR, dan DSR. Misalnya maksimal IDR adalah 80%, maksimal DBR adalah 25%, dan maksimal DSR adalah 40%. Biasanya. Jadi tergantung oleh kebijakan masing-masing perbankan berapa maksimalnya. Nah, ini adalah angka yang biasa yang dipakai gitu ya. Jadi artinya dalam perhitungan untuk kelayakan debitur, nilai persentase IDIR, DBR, DSR tidak boleh melewati angka ini. Kalau dia 81% berarti sudah melewati. Atau maksimal misalnya dalam perhitungan kita DBR-nya 28% atau DSR-nya 43%, berarti itu melampaui dari kebijakan, dan ini menentukan kurang layaknya calon debitur untuk dibiayai. Nah, baiklah, kita akan masuk ke contoh. Di sini ada Bapak Raju saat ini mengajukan pembiayaan di Bank Dharma dengan plafon 35 juta, margin 1% dengan tenor 24 bulan, di mana Pak Raju ini memiliki kewajiban leasing yaitu kredit NMAX sebesar 2,3 juta per bulan. Setelah dianalisis, pendapatannya diketahui penghasilan kotor sebesar 13 juta 100 ribu, kemudian sisa penghasilan bersihnya adalah 9,3 juta. Nah, tentukanlah DI, IDIR, DBR, dan DSR sesuai dengan data yang diketahui ini. Kemudian selanjutnya kita diminta jelaskanlah apakah kredit tersebut layak dibiayai jika kebijakan Bank Dharma mengatur maksimal IDIR-nya 80% katanya, maksimal DBR-nya 25% dan maksimal DSR-nya 35%. Apakah dia layak? Nah, baiklah, kita akan coba langsung praktek bagaimana mencari dari jika ada soal yang seperti ini. Nah, ini saya sudah sediakan. Nah, di sini misalnya tadi diketahui katanya plafon adalah 35 juta. 35 juta ya. 35 juta. Oke. Kemudian marginnya tadi 1%. 1% dengan tenor 24 bulan ya. 24 bulan. Jadi di sini kita cari dulu angsurannya. Angsurannya untuk mencari bunga rumusnya adalah M0 dikali dengan 1 ditambah B dikali N. B ini adalah bunga dan N adalah tenor. Jadi kita coba aja langsung, sama dengan 35 juta, berarti kita klik di sini dikali dengan buka kurung 1 ditambah dengan B dikali N. B dikali N, B-nya bunganya 1% dikali dengan tenor 24 bulan, tutup kurung, sehingga kita dapatkan di sini baru bunga. Dan angsurannya adalah berarti total bunga ini kita bagi dengan 24 bulan, karena ini kan adalah total seluruh hutang ya. Berarti 43.400.000 ini kita bagi dengan 24 bulan. Berarti ini kita bisa langsung tutup di sini. Kita tutup di sini. Kita bagi dengan 24 bulan. Oke, maka dapat angsurannya adalah sebesar 1.808.333. Tadi dikatakan calon debitur ini memiliki kredit aktif sebesar 2,3 juta katanya. Kita tulis di sini, ini sudah diketahui 2.300.000. Oke. Kemudian penghasilan kotor juga tadi diketahui. Penghasilan kotor tadi disampaikan 13.100.000. Kita ketik saja 13.100.000. Kemudian penghasilan bersih tadi sebesar 9.300.000. Nah, jadi untuk mengetahui IDIR, DBR, DSR, otomatis kita perlu mencari DI, di mana DI adalah penghasilan bersih dikurang dengan rencana angsuran, ya ini rencana angsuran dikurang dengan kredit aktif. Berarti DI sama dengan penghasilan bersih dikurang rencana angsuran dikurang lagi dengan kredit aktif.
sehingga didapat DI-nya adalah sebesar 5.191.666,67. Nah, IDIR kita tinggal mencari IDIR-nya, di mana rumus IDIR tadi dikatakan adalah rencana angsuran ditambah dengan kredit aktif dibagi dengan DI. Ya, dibagi dengan DI dikali dengan 100%. Bisa kita lihat di sini, di rumus di sini ya. Ini DI IDIR ya, IDIR. Angsuran di tempat lain ditambah rencana angsuran dibagi dengan disposable income yang sudah kita cari tadi dikali dengan 100%. Maka sama dengan buka kurung dulu ya. Rencana angsuran 18 ya, 180833 ini ditambah dengan kredit aktif, tutup kurung, dibagi dengan DI. Berarti dibagi dengan DI, bagi dengan DI. DI ada ini, kita klik saja di sini. Kemudian kita kalikan dengan 100. Maka didapat hasilnya 79,13%. Kemudian DBR, kita tinggal cari DBR. DBR tadi katanya adalah rencana angsuran dibagi dengan penghasilan kotor ya. Rencana angsuran dibagi dengan penghasilan kotor. Lihat ya, rencana angsuran dibagi dengan total penghasilan kotor dikali dengan 100%. Oke. Jadi kita klik sama dengan di sini, kita klik di sini rencana angsuran, buka kurung sini. Rencana angsuran dibagi dengan penghasilan kotor berarti 13.100.000 ya. Ditutup kurung dikali dengan 100. Oke, maka dapat DBR-nya adalah 13,80%. Kemudian DSR, cara mencari DSR adalah rencana angsuran ditambah dengan kredit aktif dibagi dengan penghasilan kotor dikali dengan 100%. Dapat dilihat di sini, kita perlihatkan lagi biar teman-teman ingat. Sini ya, rencana angsuran di tempat lain ditambah rencana angsuran, sama aja saja ya kalau dibalik. Angsuran di tempat lain ditambah dengan rencana angsuran dibagi total penghasilan kotor dikali dengan 100%. Itu cara mencari DSR. Berarti kita buka kurung 1808 ditambah dengan 2.300.000 tutup kurung dibagi dengan total penghasilan kotor dikali 100%. Kali 100% sama dengan 31,36. Jadi hasil IDIR, DI, IDIR, DBR dan DSR-nya sudah terjawab. Nah, kemudian tadi apa katanya? Tadi disampaikan bahwa jelaskan apakah kredit tersebut layak dibiayai jika kebijakan Dharma mengatur IDIR-nya 80%, DSR-nya 25%, dan DBR-nya 25% dan DSR-nya 35%. Ya, kita lihat di sini. Ya. Berarti kita kecilkan dulu hurufnya. Nah, berarti berdasarkan ini berarti IDIR-nya hanya 79,13%. Berarti di sini IDIR-nya tidak melampaui 80% dan DBR-nya 13,80%. Sedangkan di sini maksimalnya 25%. Dan DSR-nya di sini 31,36%, sedangkan di sini maksimal katanya 35%. Nah, dengan demikian berarti bahwa dapat dijelaskan dari perhitungan DI, IDIR, DBR dan DSR-nya, maka calon debitur ini dikategorikan layak untuk dibiayai. Nah, itulah perhitungan analisis keuangan dengan sistem melihat kesehatan calon debitur berdasarkan nilai IDIR, DBR, dan DSR. Demikian pengajaran kita dalam mata kuliah Matematika Keuangan ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.